Halo semuanya, kita ketemu lagi di Fun Tarot Reading. Dan untuk tarot reading kali ini kita akan membahas seperti apa sih energi 3 bulan ke depan. Jadi kira-kira apa yang mungkin akan dialami 3 bulan ke depan, oke? Jadi silakan relax aja, kemudian pilih salah satu kartu yang sesuai dengan intuisi kalian. Jadi di sini ada kartu nomor 1, ada kartu nomor 2, 3, dan 4. Kita mulai lagi ya. Kartu nomor 1, kartu nomor 2, kartu nomor 3, dan kartu nomor 4. Pilih salah satu kartu sesuai dengan intuisimu, oke? Ingat ini hanya general reading. Jadi tidak harus resonate untuk semua orang dan tidak juga harus cocok di semua poin yang akan dibicarakan atau terbaca di sini, oke? Karena ini general reading. Jadi silakan ambil yang resonate dan tinggalkan yang tidak, oke? Kita langsung saja dari kartu nomor 1. Oke, untuk kartu nomor 1, di sini ada The Fool, ada King of Wands, ada Queen of Cups ya. Kemudian ada Six of Wands, ada The Lover, ada The World, ada Five of Cups, ada The Tower. Kemudian oracle-nya bisa kita lihat ya di situ. Ya, kalau yang saya lihat di sini, 3 bulan ke depan ini kemungkinan ya, kalian itu mungkin saja akan memulai sesuatu yang baru atau baru saja memulai sesuatu yang baru lah ya. Mungkin energinya juga sudah terasa dari sekarang gitu. Dan akan melangkah pada hal baru. Hal baru ini berkaitan sama yang namanya relationship, hubungan. Hubungan apapun ya, mau hubungan sebelum menikah, pacaran gitu maksudnya, atau menikah gitu. Tapi saya lihat intinya kalian di sini, ini sebagian dari kalian ada yang memang kemungkinan ya kembali bersama orang yang lama alias rekonsiliasi. Maksudnya apa ya, membuka lembaran baru lah ya, dan berusaha untuk memaafkan atau menyelesaikan hal yang sudah terjadi sebelumnya gitu. Tapi sebagian di sini sepertinya kebanyakan justru ya, kebanyakan memang memulai sesuatu yang baru, hubungan yang baru dengan orang yang baru, bukan orang lama, memang orang baru gitu. Dan kemungkinan hubungan ini bisa membawa kalian pada kesuksesan. Kesuksesan dalam hubungan ya, jadi bisa jadi ini hubungan yang cukup panjang. Dan kalau yang saya lihat di sini, kalian itu atau salah satu di antara kalian ya. Jadi kalau membahas soal hubungan ya, antara kalian atau partner kalian ini gitu, yang akan jadi partner kalian di sini ya maksudnya, itu ada salah satu di antara kalian yang punya apa ya, punya masalah dalam sebuah hubungan ya, dari masa lalu yang sepertinya itu lukanya itu belum beres, belum selesai healing gitu. Jadi banyak beban sebenarnya yang masih tersimpan gitu, tapi dari luar kelihatannya baik-baik aja, atau berusaha ditampakkan sesuatu yang baik-baik aja, ditampakkan bahwa dia itu memang sudah move on, itu bisa dia bisa kalian gitu. Jadi terlihat di sini bahwa ada ketakutan untuk memulai sesuatu yang baru gitu. Karena bisa jadi karena trauma dari masa lalu, bisa juga karena kekecewaan dari masa lalu yang belum selesai gitu ya. Nah, kalau yang saya lihat di sini dari The Tower, kemudian saya coba buka kartu lagi ya. Di sini memang ada perubahan keadaan ya. Kalau kalian yang sebelumnya sudah melalui masa yang menyedihkan, maaf ya, tapi di situ kan ada Five of Cups, jadi jelas dari fase yang sedih, terpuruk, berduka gitu, ini ada perubahan ke arah yang positif ya. Kalau kalian sebelumnya berada di fase yang mengembirakan, itu bisa jadi
ada perubahan yang mungkin tidak seindah sebelumnya, jadi ya siap-siap. Tapi namanya hidup itu kan ya siklus antara bahagia dan sedih aja ya. Cuman kalau yang saya lihat di sini ini lebih ke perubahan yang arah positif sih. Jadi kemungkinan Five of Cups ini adalah energi kalian dari masa lalu atau energi salah satu orang dalam hubungan ini yang ya yang dia bawa dari masa lalu. Jadi sebenarnya energi yang lama. Bisa jadi Five of Cups adalah energi yang lama. Jadi di The Tower di sini itu lebih menjelaskan akan ada perubahan, mata angin gitu. Kok mata angin sih? Arah angin lah ya. Perubahan arah angin, dan ini sebenarnya berkaitan dengan kebahagiaan. Di sini ada Six of Wands, kebahagiaan dalam hubungan gitu ya. Saat saya buka kartu lagi ada Two of Swords, Two of Wands, kemudian ada Nine of Cups, ada Five of Wands, dan ada Ten of Cups. Oke, jadi di sini yaitu tadi sebagian orang di sini itu sebenarnya bergejolak gitu ya dalam pikirannya, batinnya. Karena apa? Karena mereka ya, sebagian dari mereka itu belum percaya untuk menerima orang baru atau memulai hubungan lagi gitu. Padahal sebenarnya mereka menginginkan itu gitu. Mereka juga semacam apa ya? Mereka itu sedang tidak cukup sehat gitu. Ketika ada semacam semacam harapan untuk pengobatan ya, harapan obat untuk masalahnya itu, mereka cenderung merasa kurang percaya gitu, dan ada konflik dalam batinnya untuk mengambil resiko itu atau tidak, untuk mengambil jalan itu atau enggak gitu. Ada keinginan untuk sembuh, ada keinginan untuk bahagia, tapi ada konflik juga yang menahan, konflik dalam dirinya yang menahan dia untuk melangkah ke arah situ gitu, karena dia takut resiko besar di depannya gitu, bisa takutnya jadi lebih buruk dari sebelumnya gitu. Tetapi saya lihat hubungan yang akan dimulai lagi ini, itu sebenarnya bisa membawa pada itu tadi kan, pada kebahagiaan, dan cenderung ini long term relationship ya. Jadi kemungkinan ini hubungan jangka panjang. Di sini ada Ten of Cups juga gitu. Menginginkan tetapi takut, bingung ya. Ya itulah intinya yang kemungkinan akan dihadapi 3 bulan ke depan gitu. Jadi apa sih yang paling jelas di sini ya? Dan di sini sebagian dari kalian itu mungkin merasa memang benar-benar merasa bingung ya, sulit untuk membuat keputusan gitu, sehingga pilih dan carilah orang yang tepat untuk menjadi teman bicara. Kalau memang tidak percaya dengan siapapun untuk menjadi teman bicara, dengarkan suara hati kalian, ikuti intuisi kalian. Biasanya suara hati dan intuisi itu mengantarkan pada jalan yang relatif lebih baik lah intinya. Karena semua jalan itu pasti punya resiko lah ya. Kemudian, freedom di sini sebenarnya lebih menjelaskan pada memang sebagian orang di sini perlu membebaskan dirinya dari ketakutan gitu. Segala pikiran negatif yang sebenarnya membelenggu dia untuk langkah ke arah kebahagiaan. Jadi memang untuk melangkah ke arah kebahagiaan itu perlu keberanian, perlu kepercayaan gitu. Intinya seperti itu sih, oke? Jadi ya begitulah. Nah, di sini di oracle-nya juga diminta silahkan minta bantuan pada orang yang kalian anggap itu bisa membantu kalian atau expert lah ya di sini. Kemudian untuk oracle yang ini lebih menjelaskan bahwa manifestasi baik ya, hal yang baik dalam hidup kalian itu bisa dimulai dengan
kepercayaan dengan mengucapkan sesuatu yang baik lah intinya ya. Jadi di sini berbicara dalam bahasa cinta gitu ya, karena itu punya kekuatan untuk mengubah hidup, termasuk hidup kalian. Jadi ya seperti itulah ya. Kalau isinya itu apa ini namanya, pikiran negatif atau sugesti yang buruk gitu, itu juga bisa menarik hal-hal yang gak menyenangkan. Tetapi kalau coba mengucapkan, memasukkan poin-poin positif, kata-kata positif ya, sugesti positif, nah itu bisa membawa pada jalan yang lebih positif. Intinya sih seperti itu ya. Di sini disuruh ya begitulah. Ini bisa juga sih ada salah satu orang yang sifatnya cukup defensif gitu untuk menerima hal baru yang datang gitu dalam hidupnya, itu juga bisa jadi. Oke. Tapi intinya ada perubahan yang cukup progresif ya 3 bulan ke depan, terutama dalam relationship gitu, seperti itu. Oke. Nah itu sih untuk kartu nomor 1 ya. Jadi 3 bulan ke depan kemungkinan itu kalian akan memasuki fase baru dalam sebuah hubungan. Sebagian kebanyakan dengan orang baru, hubungan baru, sebagian semacam mencoba untuk rekonsiliasi dengan sesuatu yang sudah lama gitu ya, orang lama, hubungan lama gitu. Coba diperbaiki, ada yang seperti itu. Tapi kebanyakan kayaknya lebih ke hubungan yang baru sih. Oke. Ya, jadi yang saya lihat di sini juga hubungan itu bisa membawa kalian pada kesempurnaan proses healing gitu. Jadi proses healing yang sebenarnya belum benar-benar selesai. Nah, bisa jadi hubungan ini itu bisa melengkapi proses itu sehingga benar-benar bisa healing gitu. Seperti itu. Tapi ini arahnya ke positif sih hubungan ini. Itu yang saya lihat. Oke, jadi ingat bahwa ini general reading. Jadi kalau memang kalian merasa mengalami hal itu, ada seseorang yang masuk dalam hidup kalian, kalian bingung untuk memulai hubungan ini atau tidak, mau memulai hubungan ini atau tidak gitu, mau menerima hubungan ini atau tidak, ingat ya, bahwa dengarkan intuisi dan suara hati kalian. Tentu sebenarnya tidak susah untuk menilai orang itu cukup baik untuk kita atau tidak gitu, ya kan? Pastikan orang itu harus jadi dirinya sendiri, ya. Lalu baru kita bisa melihat apakah orang itu relatif cocok atau enggak sama kita. Dan jangan memaksakan kalau memang tidak merasa cocok, merasa terlalu banyak gesekan gitu kan, terus merasa hubungan ini membawa luka baru, nah itu hati-hati, jangan. Tetapi kalau saya lihat di sini lebih ke arah positif. Kalau memang itu positif, silakan diambil. Tetapi kalau tidak, hati-hati lagi. Tapi kalian hanya percaya sama diri kalian sendiri sih. Asal jangan coba denial ya. Artinya gini, kalau hati atau intuisi itu mengatakan tidak, bukan berarti kalian harus memaksakan, enggak, itu hanya perasaan saya aja. Terus berusaha untuk menekan suara hati itu atau intuisi itu, atau mengabaikan intuisi itu jangan. Bisa jadi suara hati atau intuisi itu bisa jadi panduan untuk kita berhati-hati gitu. Jadi coba dengarkan itu dan pertimbangkan itu gitu. Tidak harus langsung diambil keputusannya, tetapi tidak ada salahnya untuk mempertimbangkan suara hati dan intuisi. Itu saja ya. Oke, dari kartu nomor 1. Kita ketemu lagi di tarot reading lainnya. Jangan lupa like dan share kalau suka. Bye. Oke, untuk kartu nomor 2 ya. Di sini ada 10 of Wands, ada 7 of Cups, ada 9 of Cups, ada Ace of Pentacles, ada Queen of Cups, ada 5 of Wands, ada The Emperor, ada 3 of Wands ya. Oke, kemudian saya buka lagi ya dari
kartu yang lain untuk klarifikasi saja. Dan energinya sama aja sih ternyata. Jadi ada Four of Swords, ada Ten of Wands 2 kali loh, Three of Swords, Ten of Cups, Page of Cups. Oke. Jadi gini, 3 bulan ke depan ini kemungkinan energinya berat banget ya. Ada Ten of Wands 2 kali. Mungkin kalian sedang menjalani atau menyelesaikan atau menghadapi project, bisa jadi dalam hal pekerjaan. Jadi ada pencapaian yang ingin kalian kejar, ada sesuatu yang sedang berusaha kalian selesaikan atau capai. Ya, itu sih lebih ke pencapaian hidup dan romantic relationship. Kalian ini sepertinya ingin beristirahat dalam hal, ya kak, dalam hal relationship bisa jadi ingin rehat gitu ya, ingin istirahat gitu. Dalam kehidupan kalian juga kelihatannya kalian tuh punya banyak keinginan, tetapi kalian juga ingin mengistirahatkan diri kalian, soul kalian, jiwa kalian ya, dengan segala ekspektasi dan lika-liku kehidupan percintaan mungkin ya dalam hidup kalian gitu. Seperti itu. Nah, kalau yang saya lihat di sini ya. Oke, kita mulai saja dulu dari Ten of Wands. Ten of Wands tadi saya sudah bilang ada pencapaian hidup lain yang sedang kalian kejar juga. Apa ya? Kalian mungkin sebagian dari kalian orangnya cukup perfeksionis sehingga semuanya itu dipikir sedetail mungkin enggak. Dan pokoknya semua itu menjadi beban pikiran kalian lah intinya ya. Oke. Di situ di Queen of Cups yang saya lihat sih ini lebih ke menggambarkan sosok kalian sendiri, bahwa kalian itu mungkin jauh dalam jauh dalam hati kalian itu kalian sebenarnya sedang berada pada fase berusaha berbesar hati, berusaha ikhlas gitu ya, terus berusaha untuk apa ya, untuk lebih kalem lah, lebih kalem untuk melihat hidup ya. Kemudian intinya kelihatan di situ ada fase pendewasaan sih. Kalian melihat hidup itu jadi lebih berubah ya, lebih dewasa gitu. Mungkin kalian ingin menekan juga apa namanya, keinginan-keinginan kalian di luar sana gitu yang hanya melelahkan kalian. Mungkin kalian ada perasaan ingin menekan itu juga bisa sih, atau lebih relax aja sama diri kalian dan menjalani hidup itu lebih berusaha lebih sederhana kali ya. Lebih sederhana itu banyak keinginan di luar sana, tapi kalian sendiri merasa diri kalian itu juga perlu yang namanya healing, perlu istirahat dulu gitu. Bisa jadi seperti itu sih. Oke, jadi saya melihat di kartu itu lebih pada kalian berusaha menjalani hidup secara positif, tapi dalam hati kalian itu sebenarnya kalian belum benar-benar apa ya, terang gitu loh hatinya. Maksudnya masih sedih, masih ada aura sedihnya gitu. Aura sedih, tapi kalian sudah menyikapi itu secara dewasa gitu sih. Jadi saya melihat itu sebagai proses pendewasaan, oke? Kemudian di Seven of Cups dan di Five of Wands ya. Di sini ya kelihatannya kalian memang punya banyak list, punya banyak list kehidupan atau punya banyak ekspektasi dan keinginan gitu ya. Tapi mungkin itu sudah kalian sederhanakan, tetapi walaupun sudah disederhanakan, kelihatannya 3 bulan ke depan ini kalian sedang menunggu sesuatu, kepastian ya. Kepastian itu nggak hanya tentang relationship aja gitu, tapi bisa jadi ada yang ingin kalian lihat dari pekerjaan kalian, atau lebih ke mungkin saja pekerjaan ya, atau ada perubahan hidup ke depannya ini sedang kalian amati gitu. Selain kalian juga mengusahakan, kalian punya banyak keinginan, tetapi di antara banyak keinginan itu memang harus
diatur ya berdasarkan skala prioritas lah bahasanya gitu. Kalian mau banyak mungkin ya, punya banyak hal yang ingin dicapai ya, punya banyak list dalam pencapaian hidup gitu. Tapi itu sepertinya, dan kalian sendiri pun menyadari bahwa itu bisa ada yang berbentrokan waktunya, momennya gitu ya, agak sulit untuk dipaksakan semuanya harus terrealisasikan dalam waktu dekat, sehingga memang kalian pun sadar bahwa harus dibuat skala prioritas gitu. Dan sepertinya kalian itu ingin fokus pada pekerjaan ya di sini, oke? Bisa jadi ada pilihan yang membuat kalian juga sulit, sehingga menjadi konflik sendiri dalam diri kalian. Bisa saja kalian harus memilih antara hubungan kalian atau pekerjaan kalian gitu. Bisa jadi seperti itu. Ada konflik sendiri dalam diri kalian. Dari pilihan-pilihan yang kemungkinan akan datang dalam hidup kalian, itu bisa jadi pekerjaan dan relationship ya, atau seseorang lah intinya. Jadi ada pergolakan di situ. Nah, kemudian yang saya lihat di sini, kalian mungkin juga, tadi saya udah bilang ya, kemungkinan kalian ingin beristirahat dalam dunia asmara, karena mungkin agak merasa capek di situ ya. Ada kekecewaan yang sebenarnya belum benar-benar sembuh di sini. Ada Three of Swords, tapi di situ ada Nine of Cups dan ada The Emperor. Kemudian saya melihat ada Page of Cups. Jadi kelihatan sepertinya ada seseorang yang akan menawarkan perasaannya pada kalian. Bisa jadi orang ini sebenarnya orang yang sudah muncul dalam hidup kalian sebelumnya gitu ya, yang sebenarnya masih ada di sekitar kalian. Kalian mungkin kadang-kadang masih berkomunikasi, itu bisa jadi. Tapi orang itu belum benar-benar pergi dalam hidup kalian. Jadi di antara gitu. Di sini bisa jadi ada beberapa orang ya, tapi di antara orang itu ada yang ingin menawarkan sesuatu dalam waktu dekat. OMG. Oh my god. Sorry. Dari beberapa orang itu, kalau ada beberapa di sini, sebagian mungkin ada beberapa pilihan, tapi sebagian mungkin hanya satu gitu. Intinya dari orang itu ada yang benar-benar serius ingin menawarkan sesuatu buat kalian, hubungan gitu ya, perasaan, keseriusan, komitmen gitu. Kalian pun sebenarnya punya perasaan yang sama bisa jadi, tapi ada sesuatu yang menahan kalian untuk mempertimbangkan itu lagi. Bisa jadi mungkin ada hal-hal dari dia yang membuat kalian ragu untuk mengambil peluang itu, bisa juga sih. Tapi kelihatannya orang itu benar-benar serius ya. Di sini ada Ten of Cups. Jadi ini ke arah komitmen tertinggi, yaitu pernikahan. Bisa jadi kalau memang mau menikah gitu ya. Begitulah. Jadi banyak yang dipertimbangkan di sini. Bisa jadi mungkin kalau memilih orang itu dan bersama orang itu, kalian harus terjebak, ada hambatannya dalam arti tantangan lah ya. Tantangannya itu adalah jarak. Bisa jadi mungkin kalian tidak berada pada tempat yang sama gitu, atau lingkungan yang sama, macam-macam sih. Atau ada juga mungkin yang tantangannya di keluarganya, bisa jadi. Tapi intinya energi 3 bulan ke depan kemungkinan ada orang yang benar-benar datang ya. Orang ini sebenarnya mungkin saja orang yang kalian sudah tahu lah, datang lagi untuk menyerahkan perasaannya, mengutarakan perasaannya lagi, membicarakan sesuatu yang serius. Intinya ada komunikasi yang cukup serius di sini. Dan orang itu benar-benar sebenarnya ingin mengikat kalian sih gitu. Ini bisa vice versa sih, tapi saya melihatnya lebih ke orang yang orang yang kalian sudah tahu sepertinya ingin benar-benar serius sama kalian, pengen ikatan yang jelas gitu. Seperti itulah intinya, oke? Jadi ya, orang itu kelihatannya memang cukup prinsipil dan keras. Saat dia menginginkan sesuatu, dia akan berusaha untuk meraih itu.
Oke. Nah, terus di sini saya lihat ada Ace of Pentacles dan ada Three of Wands. Jadi ini juga berkaitan sama pekerjaan. Bisa jadi kalian itu sedang memulai project baru atau pekerjaan baru. Atau kalian itu bisa jadi ada yang dapat promosi, pindah pekerjaan, atau memulai sesuatu yang baru. Bukan resiko baru, semua pilihan itu ada resikonya, tapi kalian sedang berusaha berani mengambil resiko dalam pekerjaan. Jadi ada perubahan. Tadi bisa ada project baru, langkah baru dalam dunia pekerjaan, bisa ada yang dipromosikan, ada yang pindah, dan ada yang mendapatkan pekerjaan baru. Intinya dalam hal pekerjaan ada sesuatu yang baru di situ, yaitu yang membuat kalian juga agak dilema ya. Stay pada pekerjaan itu, stay pada project itu, atau ini apa namanya, relationship. Bisa jadi sebenarnya kan dua-duanya bisa dilakukan dalam waktu bersamaan. Maksudnya dua-duanya bisa tetap berjalan bersama, itu kan bisa aja. Tapi di sini seperti ada pertimbangan gitu. Ada pertimbangan ingin fokus pada karir, tapi seperti ada intervensi dalam hubungan asmara gitu. Oke, memang di sini kalian diminta untuk sabar dan relax, istirahat. Kalian perlu recovery jiwa, recovery diri, perasaan gitu ya. Memang perlu mengistirahatkan itu. Kalau perlu liburan ya silahkan liburan gitu ya. Bisa jadi itu memberikan kekuatan baru buat kalian, energi yang menambah energi kalian lah, energi positif gitu ya. Seperti itu. Oke, jadi 3 bulan ke depan apa sih yang terlihat di sini? Ini lebih ke pekerjaan atau sesuatu pekerjaan baru, project baru ya, langkah baru dalam pekerjaan atau karir. Kemudian hubungan, ada orang yang akan datang lagi lah. Ini orang yang kalian sudah tahu sepertinya. Dalam hubungan, sorry guys. Jadi itu tadi ada orang yang datang kembali ya. Ada komunikasi yang cukup aktif di sini gitu. Dia datang itu karena ingin membahas soal hubungan kalian gitu sih. Itu aja. Nah, itu yang membuat kalian jadi agak lelah ya, karena perhatian kalian jadi harus terbagi gitu. Itu untuk kartu nomor 2 ya. Oh ya, itu oracle-nya yang eksperimen. Itu lebih pada kalian itu berusaha, ini yang terbaca oleh saya ya, kalian itu berusaha untuk sebagian dari kalian berusaha membohongi diri kalian sendiri, perasaan kalian gitu, saat kalian sebenarnya ingin memberikan kesempatan pada hati dan perasaan kalian untuk menerima orang yang akan datang ini gitu. Gimana tadi, sorry bentar ya. Jadi di situ sepertinya ada usaha penolakan dalam diri kalian gitu terhadap perasaan kalian yang sebenarnya ingin membuka diri lah terhadap orang yang akan datang ini gitu. Ada penolakan. Jadi dalam diri kalian itu ada pergolakan. Sebagian dari diri kalian ingin menerima orang itu, ingin menjalani hubungan dengan orang itu, ingin sebuah komitmen lah, walaupun belum menikah tapi setidaknya ada komitmen yang serius, yang sebenarnya orang itu pun inginkan gitu ya. Sebagian hati kalian pun iya sependapat dengan itu dan ingin juga, tapi sebagian hati kalian yang lain, sebagian dari diri kalian yang lain itu semacam ini belum saatnya gitu, ada hal lain yang ingin kalian kejar di situ. Pada akhirnya kalian memang tidak bisa membohongi diri sih, itu yang saya lihat. Oke. Kemudian di oracle satunya itu menjelaskan lebih ke ya, kalian mungkin cenderung sebagian di sini defensif. Di kartu itu menyarankan pada kalian untuk
bersiap-siap untuk menerima sesuatu dari orang yang akan datang ini gitu. Bersiap-siap menerima, terserah kalian sih sebenarnya. Maaf ya guys, hujan nih, tiba-tiba hujannya deras banget, jadi suaranya lumayan kencang ya hujannya. Semoga suara saya masih kedengeran ya, walaupun hujannya kenceng banget. Oke, jadi di kartu oracle itu yang saya lihat, ya terserah sih kalian mau menerima orang itu atau tidak, tetapi kayaknya kalian pun akan sulit untuk menolak sih. Semacam semesta itu mendorong kalian untuk masih terus terkoneksi dengan orang ini gitu, sampai kalian membuat sebuah keputusan. Tapi intinya di kartu itu menjelaskan persiapkan diri untuk menerima sesuatu dalam hidup kalian, yaitu bisa jadi ada seseorang yang ingin menawarkan sesuatu buat kalian gitu ya. Jadi di sini kelihatan penawaran perasaan, komitmen dan serius gitu. Time out. Nah, di oracle itu ini lebih menjelaskan situasi kalian yang agak lelah dengan keadaan yang ada gitu. Karena kalian merasa masih harus fokus dalam satu hal, tapi sudah harus disuruh memilih gitu. Itu sih. Ini lebih ke arah pilihan antara pekerjaan, pencapaian hidup lain, dan hubungan itu. Kalau yang paling jelas di sini terlihatnya ya. Oke, itu saja dari kartu nomor 2. Kita ketemu lagi di tarot reading lainnya. Jangan lupa like dan share kalau suka. Ingat, ini hanya general reading. Bye. Oke, untuk kartu nomor 3 ya. Di sini ada Hierophant ya. Kemudian ada Ten of Swords, ada Three of Cups, ada Eight of Pentacles, ada The Magician, ada itu Passion ya. Itu sepertinya sih apa ya? Sebentar. Kalau di traditional tarot, traditional tarot ya maksudnya, itu sama aja kayak, aduh tadi saya udah ngeliat tapi kok lupa ya. Temperance ya, Passion atau Temperance. Kemudian ada Ten of Swords. Jadi Ten of Swords-nya di sini kelihatan ada 2 kali ya, dan ada Ten of Earth. Sepertinya 3 bulan ke depan ini energi cinta itu agak gede ya. Lumayan gede nih ya. Ada yang ketemu orang baru, ada yang rekonsiliasi gitu kan. Ada yang memulai sesuatu yang baru gitu. Dari kartu yang sudah dibuka sebelumnya pun tetap ada energi cinta yang cukup dominan gitu. Energi dalam love life ya, kehidupan ya asmara gitulah. Oke. Kemudian untuk tarot tambahannya di sini ada Two of Swords, The World, Three of Wands, Queen of Pentacles, dan Ace of Swords. Oke. Jadi yang paling jelas di sini tuh lebih ke percintaan juga sih sebenarnya. Dan dari oracle udah jelas ya, di situ ada seorang yang jatuh cinta sama kalian. Kalian mungkin juga jatuh cinta sama dia, kemungkinan iya. Sama aja lah ya. Dan orang itu memang ingin membawa hubungan ini ke arah serius ya. Jadi sosok itu sosok yang bisa dilihat di situ ada The Magician, sosok magician. Jadi dia itu memang cenderung kelihatan dominan. Kalau dia pria, ya dia pria yang dominan. Kalau wanita, dia termasuk wanita yang ya dominan juga ya. Wanita yang memang cenderung lebih suka mengatur pasangannya, mengatur segala hal di sekitarnya. Sebenarnya nggak ada yang salah sih dengan itu. Yang penting yang diatur itu mau gitu. Yang jadi masalah itu kalau yang diatur nggak mau gitu, dan
yang mengatur cenderung memaksakan. Nah, itu yang masalah gitu. Akhirnya jadi konflik gitu. Ya selama yang diatur nggak ada masalah ya nggak apa-apa sih sebenarnya. Tapi intinya sosok ini dominan ya. Dan ini memang ingin membawa eh, ke arah pernikahan di situ yang saya lihat. Oke. Ten of Sword-nya ada 2 kali. Ini lebih mungkin lebih menjelaskan mungkin pada hubungan sebelumnya atau masalah sebelumnya yang harus diakhiri untuk memulai sesuatu yang baru. Ini lebih ke Oke, di sini ada beberapa gambaran yang saya dapat ya. Jadi pertama, ini ada rekonsiliasi. Rekonsiliasi dengan orang lama, mungkin hubungan kalian sebelumnya sempat nggak berjalan oke. Lalu di sini um, ada pembicaraan untuk menyelesaikan masalah yang sebelumnya, lalu langsung serius aja gitu. Jadi apapun yang terjadi di belakang diselesaikan saat itu dan hubungan ini mau dibawa ke level yang pasti gitu, bisa pernikahan atau bisa juga ya itu tadi rekonsiliasi. Kalau memang sebelumnya ada yang bermasalah, coba untuk diakhiri masalah itu, diselesaikan, lalu kembali lagi bersama, intinya gitu, menjalin hubungan lagi gitu ya. Itu gambaran pertama. Gambaran yang lain bisa jadi ada yang terlibat third party situation di sini ya. Dalam hubungan ini terjadi minimal ada 3 orang yang berkaitan. Ada 3 orang yang berkaitan minimal ya minimal. Lebih bisa 4 orang bisa, tapi setidaknya ada 3 orang yang terlibat dalam hubungan atau perasaan ini gitu. Dan ada pihak yang akhirnya memutuskan untuk memilih salah satu di antara 2 itu. Dan ya membuat keputusan yang pasti gitu. Jadi biar tidak terus OMG ada apa sih ini sebenarnya? Agar tidak terus terlibat dalam hubungan yang menyakitkan, terus sepertinya tidak fair juga buat yang lain gitu. Akhirnya ada pihak yang ingin membuat keputusan jelas gitulah dalam hubungan ini. Ada yang akhirnya dia pilih ya, sehingga mengakhiri lah yang namanya situasi semacam third party situation itu gitu, mengakhiri hal itu gitu, dan ingin memutuskan untuk memilih satu saja gitu. Ya iyalah harus pilih satu, masa mau dua-duanya dipilih ya kan. Gitu. Dan memang orang itu juga udah ingin serius ya, jadi ingin karena ingin serius, jadi ya semuanya harus segera diselesaikan gitu, harus dibuat keputusan lah. Gambaran lainnya seperti itu. Oke. Itu yang paling jelas terlihat di sini sih. Jadi ada tapi ada juga ya di sini yang new love. Ya. Ada juga yang bertemu dengan orang baru. Bukan bertemu bertemu dengan orang baru, tapi bisa juga orang itu sebenarnya sudah muncul dari sebelumnya, tapi akhirnya memulai hubungan yang baru. Jadi udah pada fase memulai hubungan yang baru, karena kan bertemu itu nggak langsung menjalin hubungan gitu, tidak langsung menjalin hubungan gitulah intinya. Oke. Kemudian tapi kalau yang saya lihat di sini, ini ada sosok yang tadi dominan itu yang berusaha banget untuk merealisasikan hubungan ini ya ke arah pernikahan. Di sini ada Ten of Pentacles gitu. Nah, orang yang dominan tadi itu melihat sosok yang dia pilih itu adalah
sosok yang memang sudah dia cari dan dia inginkan selama ini sih gitu. Jadi dia ingin menjaga orang itu, jadi cenderung posesif, memang agak ada vibe posesifnya gitu, cukup protektif juga gitu. Kalau wanita dia juga bisa jadi wanita yang posesif dan protektif sama pasangannya. Kalau pria nggak usah diragukan, kelihatan juga kayak gitu. Jadi di sini tuh sifat dominan itu yang sangat mempengaruhi hubungan kalian sih. Jadi hubungan kalian ini mau dibawa ke arah mana itu paling banyak sorry paling banyak memberikan kontribusi atau menentukan arahnya itu ya orang yang dominan tadi gitu. Seperti itu ya. Jadi 3 bulan ke depan kemungkinan itu ada yang cenderung agresif dan aktif untuk merealisasikan hubungan ini. Itu sih. Jadi ada hubungan yang berakhir atau hubungan itu memang sudah berakhir sebelumnya, dan 3 bulan ke depan ini lebih pada energi hubungan baru gitu. Oke. Iya sih, ini lebih ke arah sudah serius ya. Maunya serius gitu. Itu saja dari kartu nomor berapa nih? Nomor 3 ya. Jadi ini yang paling kelihatan di sini tuh relationship ya, love life ya. Ya itu juga sih. Dan sebagian di sini yang saya lihat ada yang sebelumnya sempat tidak jadi menikah juga. Tapi akhirnya dia di hubungan ini, oh my god, ini kenapa sih kayak energinya agak berat ya. Jadi tidak semua dari kalian ya, tapi ada di antara kalian mungkin yang sebelumnya sudah mau menikah tapi sempat gagal gitu. Dan di hubungan ini kemungkinan adalah finalnya, end game. Ini kemungkinan adalah hubungan yang terakhir, karena setelah ini lebih besar ke arah pernikahan sih. Oke. Iya, itu aja kali ya. Itu saja dari kartu nomor 3. Ingat, ini hanya general reading, jadi tidak harus resonate untuk semuanya. Jangan lupa like dan share. Kalau suka, kita ketemu lagi di tarot reading lainnya. Bye-bye. Oke, ini untuk kartu terakhir ya, kartu nomor 4 ya. Di sini ada The World, ada Seven of Pentacles, ada Judgment, ada Page of Swords, ada Four of Swords, ada The Devil yaitu, ada Five of Swords, ada King of Earth atau King of Pentacles. Dan waktu saya buka tarot yang lain itu ada The Strength, ada The Hangman, The Death, The Judgment, ada 2 kali Judgment-nya ya, kemudian ada The Magician. Banyak arkana mayornya di sini ya. Oh, semuanya arkana mayor. 5-5-nya arkana mayor ya. Strength, The Hangman, The Death, Judgment, Magician. 5-5-nya arkana mayor. OMG. Sebenarnya kalau yang terlihat dari semua kartu ya, yang sudah terbaca dari semua kartu di sini, banyak banget energi yang membahas tentang love life ya. Jadi sebagian orang di sini bisa jadi memang sedang galau, bisa jadi ya, galau dalam love life atau sedang menunggu kepastian, dan sedang mengalami yang namanya dihadapkan pada pilihan. Nah, kemungkinan kayak gitu ya. Jadi kuat banget di love life-nya. Jadi sepertinya banyak yang sedang harus menyelesaikan urusan asmaranya ya, kelihatannya di 3 bulan ke depan ini. Oke, itu saja. Ya, kita mulai bahas di sini. Jadi Oke. Di sini itu
Ya, jelas ada judgment-nya 2 kali ya. Oke. Seperti yang sudah saya bilang tadi, ini ada yang memang dihadapkan pada pilihan. Jadi fase harus memutuskan pilihan secara tegas ya. Jadi ya fase ini memang harus dihadapi gitu. Ada fase kalian harus benar-benar berani dan tegas membuat pilihan. Jadi bukan berarti memberikan pilihan itu pada orang lain, tapi kalian sendiri yang harus membuat pilihan itu. Karena saat kalian merasa takut untuk membuat pilihan dan menyerahkan itu pada orang lain, akan tetap dihadapkan pada masalah yang sama ke depannya. Karena dianggap itu belum lulus. Semacam kuliah aja, jadi kalau ada mata kuliah yang belum lulus, itu tetap harus dihadapi lagi sampai itu lulus. Gitu. Kalau kalian takut dan cenderung lari dari kenyataan bahwa harus memilih gitu, kedepannya pun kalian bisa jadi akan dihadapkan pada pilihan lagi dan dituntut untuk berani membuat pilihan itu sih. Jadi pelajaran hidup itu juga kayak gitu ya. Kalau dianggap belum beres di satu pelajaran itu, kalaupun kalian tidak suka dengan hal itu, lebih baik selesaikan aja. Karena kalau dihindari, kedepannya kalian kemungkinan akan menemui kasus yang sama lagi. Jadi malah akan dipertemukan dengan hal yang tidak kalian sukai. Kalau memang itu tidak kalian sukai, segera hadapi dan selesaikan. Udah itu aja. Biar hal itu tidak harus muncul terus dalam hidup kalian. Itu yang saya pelajari sih ya. Jadi beranikan diri gitu. Dan yang saya lihat di sini ini lebih pada hubungan yang belum kelihatan hasilnya awalnya gitu, tapi 3 bulan ke depan ini sudah lebih jelas sih arahnya gitu. Oke. Nah, memang kelihatan banyak sekali konflik dalam hidup orang-orang yang ada di kartu ini ya, yang terlibat di kartu ini. Kelihatan cukup banyak konflik ya. Pilihan yang ada itu memang tidak mudah ya. Kalau mudah kan nggak harus muncul konflik ini gitu. Adanya konflik itu menandakan memang pilihan itu tidak mudah gitu. Tapi tidak mudah kan bukan berarti bisa skip ya, karena kalau kita skip kita akan kembali lagi pada hal itu lagi gitu. Jadi 3 bulan ke depan ini sepertinya sebagian besar dari kalian memang harus segera menyelesaikan konflik itu dan buat keputusan. Beranikan diri. Ada orang yang sudah sangat di sini kalau yang saya lihat itu orang itu memang sudah serius sama kalian, sudah menginvestasikan hati, waktunya, perasaannya untuk kalian. Ini bisa vice versa sih. Tapi intinya ada orang yang sudah menanti itu. Menanti hubungan yang sepertinya sebelumnya itu agak kurang jelas gitu. Tapi kelihatannya di sini dia setia menanti. Dia orangnya dewasa, dia orangnya cukup mapan gitu ya. Cukup mapan lah ya. Untuk membangun keluarga cukup lah loh. Gitu. Macam-macam kan karena ini general reading, tapi relatif mapan, oke? Nah, iya, oke. Nah, di sini mungkin ada orang yang benar-benar sangat hati-hati ya, karena dia takut melakukan kesalahan. Ya, kalau yang namanya kesalahan yang sama ya itu memang kesalahan, tapi kalau bukan kesalahan yang sama itu pembelajaran. Biasanya sih kayak gitu ya. Oke, jadi kesalahan itu sangat relatif, tergantung dari sudut pandang mana kita melihat.
Ya, intinya ada orang yang sebenarnya dia itu ragu-ragu untuk melangkah. Mungkin ragu-ragu untuk menerima orang tersebut hadir dalam hidupnya atau mengiyakan permintaan orang ini. Orang ini ya. Jadi sosok ini itu sangat selektif banget gitu. Karena selektif dan hati-hati tadi, jadi cenderung kelihatan defensif, mengulur. Ya, di sini ada the hangman, mengulur gitu. Tapi sosok ini tidak bisa lepas dengan orang ini. Ini bisa siapa saja, bisa kalian, bisa dia, bisa orang itu. Tapi ada sosok yang tidak bisa lepas dari sosok yang lain yang memang sudah dia berikan perasaannya yang paling banyak gitu ya. Jadi dia sudah menginvestasi banyak hal ya, perasaan, pikiran, impian gitu, waktu gitu ya. Di kartu The Strength ini melihat menggambarkan lah intinya, memperlihatkan pada kita, saya sih lebih tepatnya, oke. Yang saya baca di sini itu orang ini bisa jadi orang itu, bisa jadi kalian, orang yang mencintai kalian, atau bisa kebalikannya, dia udah susah lepas gitu. Jadi dia memang menanti yang namanya kepastian, menuntut kepastian di sini. Cuman ada orang di sini yang cenderung mengulur karena mungkin dia merasa agak ragu-ragu ya. Karena dia mungkin sangat maunya berhati-hati banget sih agar tidak terjadi kesalahan yang sama seperti sebelumnya gitu. Jadi banyak pertimbangan. Tapi ginilah, kalau memang dia itu udah cinta banget dan dia yakin, ya sepertinya dia udah gak harus kebanyakan ragunya gitu. Tetapi kalau dia ragu-ragu di sini, siapapun orangnya yang ragu-ragu ini, ada dua kemungkinan menurut saya. Pertama, mungkin orang yang datang dan mencintai dia itu, orang yang ada di hidupnya dia yang mencintai dia ini, yang meminta keputusan atau kepastian itu tidak atau bukan sosok yang super ideal buat orang ini. Bisa jadi bukan tipenya banget. Ya, ada sebagian tipenya yang ada di sini, tapi tidak memenuhi semua kriteria yang dia inginkan. Bisa jadi, makanya dia agak ragu-ragu. Bisa jadi perasaan itu, ya sudah ada perasaan cinta dan sayang, cuman belum sebesar itu sampai membuat dia untuk membuat keputusan gitu lah intinya. Jadi sebenarnya bisa jadi itu hanya pengalihan isu. Memang di satu sisi seakan dia itu ingin berhati-hati agar tidak terlibat tidak mengulang kesalahan yang sama atau tidak terlibat di masalah-masalah yang pernah ada sebelumnya, maka dia merasa dia harus hati-hati. Tapi bisa jadi hati-hatinya dia itu bentuk pengalihan isu itu juga bisa jadi memang dia belum merasa sebesar itu perasaannya buat orang yang sudah menawarkan perasaannya buat dia gitu. Bisa jadi sih gitu. Karena bisa jadi sosok yang saya lihat di sini di Page of Swords ini itu sebenarnya dia sudah tidak ragu lagi dengan hati dan keseriusan King of Earth ini ya. Tetapi ya ada hal lain yang mungkin belum memenuhi ekspektasinya Page of Swords ini, sehingga akhirnya ditunda terus. Ini kelihatan di Seven of Pentacles. Sepertinya hubungan ini belum sampai final. Ada masa-masa hubungan ini terus menggantung, belum kelihatan hasilnya, dan ini harus ada seseorang yang akhirnya harus menunggu keputusan, menunggu kepastian gitu. Hubungan ini jadi kelihatan tertunda terus gitu. Oke. Kemudian di sini di kartu The Death ini sih lebih ke jelas. Kartu ini sebenarnya menjelaskan tentang transformasi, perubahan gitu. Memang kalau Page of Swords ini sudah membuat keputusan ya, memberikan kepastian gitu.
memang ada perubahan yang cukup besar dalam hidupnya. Ini kemungkinan memang ke arah pernikahan sih ya. Jadi karena keputusan itu cukup besar imbasnya buat hidupnya ke depannya gitu, akhirnya dia memang dia nggak mau buru-buru gitu, dia takut gitu loh, karena setelah keputusan itu dibuat itu punya kontribusi besar untuk perubahan hidupnya ke depannya gitu lah intinya. Jadi itu yang dia takutkan sih sebenarnya. Sebenarnya sih keadaannya tidak semenakutkan yang dipikirkan Page of Swords ini, cuman pikirannya sendiri yang membangun ketakutan itu jadi lebih besar, sehingga yang besar itu lebih pada perasaan takutnya, bukan situasinya sendiri gitu. Situasinya tidak sebesar yang dipikirkan sebenarnya gitu ya. Oke, The Magician. Jadi nah, kartu reflection di depan itu ini menjelaskan ya bahwa Page of Swords ini harus percaya pada dirinya bahwa dia bisa membuat keputusan ini, dia bisa melalui fase ini, karena kalau fase ini ditunda terus itu akan datang akan datang lagi, sesuatu yang berusaha kita hindari akhirnya dia cenderung datang mengikuti kita terus kan. Jadi lebih baik hadapi apapun keputusannya, terserah kalian ya, terserah Page of Swords ini ya, terserah mau membuat keputusan seperti apa, tetapi lebih baik berani untuk hadapi itu, buat saja keputusannya, apapun keputusannya ya, itu senyamannya kalian dan seyakinnya hati kalian aja. Dengarkan intuisi dan suara hati, itu menurut saya ya seperti itu. Tapi orang ini harus percaya bahwa dia bisa melalui fase ini ya, dia punya kemampuan untuk melalui fase ini ya. Dia harus percaya sama dirinya sendiri, kalau enggak ya susah ya, karena lawan terberat kita itu kan sebenarnya diri kita sendiri ya. Kalau kita sudah tidak percaya sama diri kita ya susah banget itu. Jadi lawan dulu diri kita, bangun kepercayaan itu bahwa bisa gitu, dan gak usah takut. Maksudnya gini loh, ya semua pilihan itu ada resikonya, pasti ada konsekuensinya gitu ya. Cuman kalau yang saya lihat di sini situasinya itu tidak semenakutkan yang dibayangkan, dan di situ yang saya lihat lebih ke arah kesuksesan sih. Jadi pilihan yang sebenarnya kalian sudah tahu, atau Page of Swords ini sudah tahu, itu sebenarnya yang sesuai dengan intuisi dan suara hatinya ya. Pilihannya itu sebenarnya dia sudah punya pilihan, dia sudah membuat pilihan, cuman dia masih takut untuk eksekusinya. Tapi saya melihat ya, di sini sih yang saya lihat kesuksesan dari langkahnya gitu. Jadi ya beranikan diri, semua itu ada resikonya, tapi ya itu tadilah ya, dengarkan intuisi dan suara hati. Walaupun yang saya lihat di sini memang kesuksesan, cuman dengarkan lagi suara hati kalian, intuisi kalian, keputusan apa yang sekiranya tepat buat kalian gitu. Biasanya suara hati dan intuisi itu adalah hal yang perlu dipertimbangkan, jangan diabaikan gitu. Oke. Nah, di kartu ini, kartu oracle ini. Jadi itu semacam ini ya. Sebenarnya itu semacam fase ya. Fase kalian sebelumnya pernah kecewa, kalian sempat kecewa karena gak menemukan ekspektasi dalam hidup kalian. Kok gak menemukan ekspektasi? Tapi intinya apa yang terjadi dalam hidup kalian itu tidak sesuai dengan ekspektasi kalian gitu lah. Ada rasa kecewa sebelumnya, ada rasa tidak percaya, tapi ya
kembali lagi hidup itu kan siklus ya, dinamis. Ada kalanya kita di atas, ada kalanya kita harus bisa jadi melalui kerikil ya. Tapi kan kita tidak harus jatuh. Dan kalau kita jatuh, harusnya masih ada kesempatan untuk bangkit gitu. Jadi intinya ini masalah siklus. Siklus nggak selalu kita, walaupun bahagia itu bisa kita upayakan dari dalam hati, mindset, cuman namanya manusia itu nggak selalu kita berada pada titik yang optimal. Imunitas kan juga gitu ya, sistem imun sendiri nggak selalu optimal, ada kalanya ada penurunan sehingga harus sakit gitu. Tapi buat orang yang cenderung menjaga imunnya itu baik, dia jadi jarang sakit, tapi bukan berarti tidak pernah sakit gitu. Sama fase hidup itu kayak gitu. Buat orang yang cenderung mengandalkan dirinya sendiri untuk bahagia ya, bahagia itu harus dibangun dulu, diusahakan dari dalam dirinya, mindsetnya gitu. Kalau dia berusaha mempertahankan itu, dia nggak harus down banget, dia nggak harus yang terpuruk banget saat dia harus menemui kesedihan atau masalah gitu ya. Jadi ya itu semacam kayak pelindung lah ya, biar saat ada masalah, saat sedih itu nggak harus yang sedih akut gitu, nggak harus yang parah gitu ya. Jadi lebih stabil perasaannya gitulah, bukan berarti dia tidak pernah sedih sama sekali gitu. Terus meminimalisi keadaan dirinya itu harus terpuruk gitu. Itu kan sebenarnya manajemen perasaan, manajemen pikiran, hati gitu, manajemen diri itu sih sebenarnya. Oke. Jadi di situ menjelaskan tentang fase. Kalau ada fase yang tidak mengenakan yang sudah dilalui sebelumnya, itu bukan berarti harus terjadi terus gitu. Dan dia yang punya keputusan dia mau jalan ke arah mana, ke arah kebahagiaan atau ke arah yang lain gitu. Nah, di sini lebih menjelaskan untuk menerima cinta dan mengapresiasi itu. Jadi ya, kalaupun ada yang pernah kecewa di sini, tapi kalau memang ada orang yang tulus datang gitu, memberikan cintanya dengan tulus, nggak ada salahnya diterima cintanya ya, maksudnya diterima cintanya dan diapresiasi, bukan berarti diterima orangnya untuk menjalin hubungan, itu terserah sih ya. Tapi maksudnya diapresiasi lah, memberikan apresiasi buat ketulusan orang tersebut, memberikan cintanya, perasaannya, perhatiannya gitu, memberikan ketulusannya itu yang perlu diberi apresiasi gitu. Terima kasih gitu, terbuka. Tetapi memang bukan berarti kalian harus dalam sebuah hubungan gitu, nggak harus dalam sebuah hubungan yang pasangan gitu ya, atau komitmen atau menikah, ya itu terserah kalian. Tapi dengan menjalin hubungan yang baik, terbuka, mengapresiasi dia, itu udah lebih baik sih sebenarnya gitu ya. Oke, ini kalau yang saya lihat 3 bulan ke depan ya, kalian akan dipaksa untuk membuat keputusan, atau ada keputusan yang harus dibuat 3 bulan ke depan gitu, dalam percintaan yang sebelumnya sempat menggantung gitu. Tapi itu membawa angin segar sebenarnya. Ketakutan awalnya, tetapi setelah itu dilalui lebih lega, dan kelihatan di sini angin kebahagiaan, angin segar, angin yang lebih enak lah buat kalian gitu di kartu itu sih. Oke. Kembali lagi, memang ini hanya general reading, kita hanya membaca energi itu bisa berubah. Oke. Jadi tetap dengarkan intuisi dan suara hati kalian, pertimbangkan itu, dan apapun keputusan kalian itu hak kalian yang sudah dipikirkan secara matang, bukan diambil mentah-mentah dari hasil general reading ini. Kalian yang lebih tahu apa yang kalian alami dan kalian rasakan. Oke, itu saja dari kartu nomor 4 ya. Jangan lupa like dan share kalau suka. Kita ketemu lagi di Fantara Trading lainnya. Bye.